guys, ketemu lagi dengan saya Tuner Jaya Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Askruk Ninja 250. Kali ini akan kita ulas tentang problem kerusakan dan proses reparasinya dan juga tingkat keawetannya guys. Untuk lebih lanjut kita langsung ke videonya guys. Oke guys, di depan saya ini ada Askruknya Ninja 250 ya. Ini kebetulan punya Ninja 250 Fi. Ini di bawah ini juga ada. Ini kiriman ya. Ini dari Tangga Kota. Kemudian ini dari Bangil, ini dari Sidoarjo. Ya. Satu lagi ini belum saya buka, ini dari Bengkulu. Saya belum tahu, katanya rusak prosesnya. Oke, ini akan kita bahas dulu ya problemnya. Jadi kenapa Askruk ini sampai rusak, itu problemnya apa saja. Jadi menurut saya ada dua hal ya secara tekniknya. Yang paling besar itu adalah karena kesalahan daripada pengendara yang tidak mengetahui kondisi motor ini 2 silinder guys. Jadi problem paling banyak itu adalah dari motor ini terlalu panas di mesinnya, overheat ya. Overheat itu disebabkan dari dua, yang pertama oli dan juga air radiator ya. Kondisi olinya yang kurang bagus dan juga radiatornya kurang bagus guys. Jadi untuk mengantisipasi motor ini agar tidak rusak di metalnya dan juga askruknya, yaitu kuncinya adalah di perawatan. Ketika Anda mengabaikan perawatan, maka yang terjadi adalah rusaknya askruk. Ini adalah komponen utama di motor guys ya. Kemudian ketika yang kedua ya, bahasnya tadi kan merawatnya. Jadi dari oli yang bagus dan juga air radiator yang bagus. Ya rutin lah servis, dicek. Kemudian ketika ini rusak, solusinya ada diperbaiki ataupun kita ganti baru. Ya. Biasanya teman-teman itu cari baru karena yang murah itu cari yang copotan motor. Apakah itu menjadi rekomendasi? Bisa iya dan juga bisa tidak ya. Karena ketika kita beli copotan motor, kita tidak tahu kondisi motor yang dicopot tersebut, kilometernya berapa, perawatan motor itu sebelum dicopot itu bagaimana. Karena pengalaman saya pernah beli copotan, ketika saya pasang 1 bulan itu dia rusak lagi guys. Dan itu resikonya ada di mekanik ya. Jadi itulah resikonya ketika beli copotan. Ketika beli baru 1 set itu bisa, cuma kita harus tahu berapa metalnya dan kode di askruknya. Jadi ada kodenya sebenarnya di sini ya. Nah, di bagian ini ada kodenya. Kalau misalkan Anda beli baru, ini ada kodenya. Nah, ini di kode askruk ini, kemudian di bagian sini ada tanda atau tidak. Nah, di bagian sini dia ada tanda atau tidak. Ini tidak ada tandanya. Coba kita lihat yang satunya, dia juga tidak ada tanda. Ini yang di bawah, ini juga tidak ada tandanya. Ada ya. Jadi untuk penentuan metalnya di sini dia disesuaikan antara yang di ini, kode ini ya. Kodenya kan beda ini. Dan juga kode di bagian ini, di sini biasanya ada kodenya. Karena askruknya ini barunya ada 3 set di 3 jenis dengan diameter yang berbeda di bagian metal duduknya guys. Ya. Untuk ini harganya kalau baru mungkin hari ini kisaran 7 juta ya, set sama metalnya dan juga stang-stangnya. Karena harga stangnya aja ini 1 juta guys. Ya. Oke, lanjut ke kodenya ya. Jadi untuk kode ini Anda harus
minimal konsultasi dengan mekanik yang tahu, dan minimal itu ada buku panduannya. Jadi untuk penentuan di pemilihan metalnya, jika Anda ingin beli baru, itu harus pas sesuai dengan askruk yang lama guys. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk dibuatkan metal baru ya, untuk dibuatkan metal baru itu terutama di bagian ini ya. Ini kalau pengalaman saya, kalau ori itu dia di angka 30 biasanya di angka 30. Kalau misalkan dia ini turunnya banyak sampai di angka 27 ke bawah, biasanya itu bisa awet bisa juga tidak, dan kebanyakan susah untuk awet guys ya. Terutama dari ini masih bisa di repair di angka 30, dia 29an lah ya. Untuk pastinya nanti diukur dengan alat yang khusus. Kemudian yang kedua, ini diameter daripada stang yang bawah. Ketika diameter ini sudah oval dan dia tidak lagi bulat, ini akan susah, dan ini mempengaruhi tingkat keawetan metal baru guys ya. Ini mempengaruhi tingkat keawetan metal baru. Ini contohnya metal yang sudah dibuatkan dan dia kegerus lagi guys. Dan untuk bahan metal ini tidak bisa Anda pakai bahan kuningan karena tidak bisa menyerap oli. Bahannya metal ini bahannya sendiri, dan bahannya nggak keras kok, bahannya empuk. Cuma dia tahan panas dan dia tahan gesekan guys. Kemudian untuk bahan metalnya, biasanya pakai bahan metal apa bang? Saya biasanya pakai bahannya mobil dengan diameter yang sesuai dengan diameter ini guys. Tapi tentunya ini diratakan dulu ya, nanti diratakan dengan mesin bubut yang khusus. Kemudian di bagian ini juga diratakan, baru metal itu dipasang ya. Kenapa pakai mesin mobil? Karena kalau misalkan pakai mesinnya Dongfeng ya, ada yang pakai metal itu dia tidak kuat guys. Dan ketika kita membuatkan itu tidak langsung tuntas, kita perlu mengeset ulang. Jadi posisi ketika dibuatkan dengan metal mobil ya, ini nanti kita set ulang. Jadi kondisinya nanti harus gerak bebas seperti ini. Kemudian space kiri dan kanan itu minimal dia di angka 25. Kalau di tes fuller ya, di sebelah kiri dan juga kanan itu 25. Kalau misalkan dia lebih sampai 35, saya jamin itu akan rusak kembali. Dan posisinya harus gerak bebas seperti ini. Dan ini tidak boleh kocak ya. Ini kan kocak. Ini kocak. Ini kocak terlalu keras, dia tidak boleh guys. Ya. Kemudian ini juga perlu diperhatikan, torsi daripada ini wajib Anda torsi dan Anda kasih Loctite, lem Loctite ya. Jadi agar tidak terjadi dia lepas ya. Ini setelah ditorsi, kemudian Anda Loctite, dan ini geraknya harus bebas ya. Oke. Sekarang akan kita buka ini kiriman dari luar biar sama-sama tahu. Sebenarnya ribet dan juga kurang ribet sebenarnya, karena prosesnya yang susah dan resikonya itu ada di mekanik. Jadi ketika rusak itu nanti dikembalikan ke mekaniknya lagi. Dan biayanya, untuk biayanya ya, kalau di sini kisaran 1 juta lah. Satu itu 500 biasanya. Oh, ini Mas. Jadi yang mau kirim askruk nitip tidak apa-apa. Tapi kalau parah saya tidak bisa. Kalau masih 30, 29, kalau di bawah 27 saya tidak mampu. Mending belikan baru aja. Ini yang kiriman dari luar ya. Jadi nanti ini sudah saya tandai semua. Jadi biar tidak ketuker guys.
Ini nanti orangnya tinggal pasang dan juga dirakit. Sekarang kita lihat problemnya. Oh, ini metalnya loss. Ini kayaknya belum pernah di repair ya. Kelihatan dari warna askruknya dia masih terlihat mengkilat. Ini sudah dikendori, sudah diambil metalnya kayaknya ini. Ya, ini metalnya sudah dilepas sama pemiliknya. Kemudian kita cek. Ini nanti kalau ukuran presisinya tidak pakai sketmat ya, jadi ada mikro. Aus. Ini sudah 26 ini. Ini sudah sangat kecil. Ini kemarin saya belum bongkar karena banyak kerjaan. Jadi nanti kalau pemiliknya lihat video ini biar sama tahu. Ini 25,89. Ini ukuran sketmat ya. Jadi kalau mikro nanti dia lebih kecil. Dan ini nanti kalau di center dia biasa di angka 25 atau 24 dan sangat kecil ini guys. Jadi seperti itu ya problemnya. Oke guys, jadi itu tadi review kita tentang Askruk Ninja 250. Jadi untuk yang terakhir tadi di Bengkulu ini agak sedikit pusing saya karena ukurannya 25. Nanti kita buat, kemudian sudah di set, kemudian dipakai orangnya, takutnya itu rusak ya. Karena dalamannya sudah, asnya sudah kecil ya. Ya begini, mekanik itu penuh resiko guys. Jadi mungkin dari rekan-rekan mekanik yang lain bisa nyambung tentang problem dan juga pengalamannya di Ninja 2,5. Dan untuk solusi yang terakhir ya, ketika ini pakai metalnya mobil ya, itu RPM mobil dan motor itu kan beda. Mobil itu 6.000 sudah tinggi, dia masih dibagi dengan 4 silinder. Kalau motor ini bisa 11.000, itu pun dibagi dengan 2 silinder dan bisa Anda bagi RPM-nya itu berapa. Jadi untuk mengurangi resiko metalnya ini rusak, jadi nanti di packing ya, di pak ya, packing seperti itu ada packing, tapi yang bawah ya. Nah, packing itu yang bawah, yang blok. Nanti itu packing bloknya bisa Anda tambah 2 ataupun tambah 3 juga tidak apa-apa untuk mengurangi kompresinya guys. Ya. Untuk mengurangi kompresi di piston. Oke, Bang, bagaimana dengan tarikan motornya dengan packingnya ditambah? Itu tidak beda jauh dengan apa namanya yang aslinya. Yang penting awet dulu. Tapi kalau misalkan Anda ingin performanya kembali dan buat balap ya, mending ini dibelikan baru. Jangan beli copotan, jangan direparasi. Karena ibaratkan orang itu ketika kakinya patah, disuruh lari, bagaimanapun secara fisik nanti ketika kaki itu sudah sembuh, pasti beda dengan kaki yang sebelum diamputasi. Ibaratnya ini kan direparasi. Ya, jadi tidak akan sama dengan Askruk bawaannya. Cuma untuk mengurangi resiko metalnya ini rusak kembali, yaitu kompresinya diturunkan agar awet, agar tekanan balik ke metal yang ini dia tidak terlalu besar. Oke, itu tadi sekilas video berbagi kita tentang Askruk Ninja 250. Semoga channel ini bisa mengedukasi Anda sekalian. Dan mohon kritik dan juga sarannya, dan jangan lupa subscribe channel Tuner Jaya Channel
Kita kembali lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya, like and comment and subscribe.